Jazakumullah khairan jazak. Jadi hadirin jamaah dirahmati Allah, kembali dalam bahasan tadi tentang melukai orang lain. Itu juga termasuk hadirin yang harus banget diwaspadai ya, terutama pas lagi emosi. Entah sahabat emosi sama sahabatnya kemudian baku hantam, entah lalu kemudian kita emosi sama pasangan kita, lalu kemudian ada na'udzubillah kekerasan di dalam rumah tangga, summa na'udzubillah, atau kita berbuat keras aniaya kepada anak kita sendiri, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini semua dalam Islam tidak dibenarkan, gak boleh. Kata Nabi SAW, laisa syadid bisura'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang siap baku hantam, pandai bergulat, ketika emosi memuncak, tampol, tonjok, uppercut. Bukan itu. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah di hadis Muslim, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat itu adalah orang yang yamliku nafsah, mampu tetap mengendalikan dirinya. Indal ghadab, ketika marahnya memuncak, emosinya sedang memuncak, dia bisa sih waktu itu kalau dia uppercut di tempat bisa, kalau dia mau tendang di tempat bisa, dia mau lukai sakiti di tempat bisa-bisa aja. Tapi yamliku nafsah indal ghadab, dia tetap mengendalikan dirinya dengan sebaik-baiknya, berusaha walaupun emosi. Ya kita tahu jemaah, siapa sih yang gak pengen nonjok? Siapa sih yang gak pengen ninju dan nendang ketika kita lagi emosi? Semuanya ingin pasti. Aduh rasanya kalau diizinkan saya habisin sekarang juga nih. Mungkin kita rasa-rasanya pengen kayak gitu jemaah. Tapi Nabi mengingatkan, liyamliku nafsahu indal ghadab, tetap kendalikan diri walaupun kita sedang marah. Kendalikan emosi walaupun kita lagi marahnya memuncak. Pengennya ya kita uppercut di tempat nih, pengennya kita habisi di tempat nih. Tapi jamaah dirahmati Allah, saat emosi memuncak, Nabi tetap anjurkan yamliku nafsah, kendalikan diri. Terutama pas lagi marah-marahnya. Makanya ada solusi kan dari Rasulullah SAW supaya kita nggak meluapkan emosi yang ujung-ujungnya mengazab orang lain atau menyakiti orang lain. Apa kata Rasulullah di hadis Muslim? Sesiapa yang sedang marah, maka hendaknya kalau dia sedang berdiri, hendaknya dia duduk. Bahkan sebelum di hadis itu ada riwayat yang lain, kata Rasulullah, sesiapa yang marah hendaknya dia mengambil air wudu. Baru kemudian kalau dia berdiri masih marah, hendaknya dia duduk. Duduk pun dia masih marah, hendaknya dia berbaring. Ulama kemudian memberikan pemberitahuan kepada kita, sesiapa yang berbaring kemudian masih marah, bawa tidur. Ini pemberitahuan bahwa Islam itu memang mengajarkan tidak selalu dan melulu tentang baku hantam. Islam itu nggak selalu melulu tentang uppercut, tinju meninju. Islam itu nggak melulu tentang diselesaikan harus duel sampai mati. Nggak. Itu bahkan masuk dalam dosa besar. Bab yang kedua, yang pertama dosa besar Al-Kabairnya Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair beliau, yang pertama dosa syirku billah. Dosa besar yang nomor duanya membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Salah satu yang termaktub dalam kitabnya Imam Az-Zahabi di bab yang kedua ketika bahas tentang pembunuhan, Imam Zahabi menukil hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan hadis sahih lainnya. Di antara kalimatnya Rasulullah yang dinukil Imam Zahabi rahimahullah, Rasulullah itu pernah bilang gini, sesiapa yang dia saling membunuh, berusaha saling membunuh, lalu kemudian salah satunya terbunuh duluan, kata Rasulullah, dua-duanya di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuhnya di neraka kami tahu dia masuk neraka karena bunuh orang lain. Tapi kok bisa ya Rasulullah itu korban masuk neraka juga? Kata Rasulullah, karena korban juga berniat membunuh saudaranya, hanya saja dia yang terkena duluan. Jadi dua-duanya tuh jamaah, na'udzubillah, dua-duanya tuh kena azab dua-duanya.
Maka janganlah jamaah, kalau bisa tahan dulu ya. Jangan cepat-cepat terburu-buru, tahu-tahu pengen bunuh orang, tahu-tahu pengen sikat orang dan segala macam. Kecuali memang ada tugas yang dibenarkan ya hadirin. Seperti ya mungkin memang ada tugasnya sebagai aparatur negara, Anda ditugaskan sebagai menangkap orang-orang yang memang keliru, lalu kemudian untuk prosesnya Anda dibutuhkan dengan yang memang sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Ya Anda bertugas di sini. Tapi kalau tidak sedang dalam kondisi tersebut, maka kita juga harus punya sikap sebagai orang beriman. Kendalikan emosi, yamliku nafsah. Kendalikan diri, kendalikan emosi, jangan tergesa-gesa. Hadis yang ketiga dari Jabir, sama ini jemaah. Dari Urwah bin Zubair, sesungguhnya Hisham bin Hakim bertemu dengan seorang laki-laki dari penduduk Hims. Dia adalah salah seorang yang sedang dijemur di bawah panasnya terik matahari karena tidak mau memberikan pajak hasil bumi. Hisham berkata, "Ada apa ini? Sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang pernah menindas orang lain semasa di dunia." Ini kalimatnya berbeda. Kalau yang pertama, kedua mengazab orang lain, yang ketiga menindas orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita perlu merenungi kalau kita hari ini dikasih jabatan, itu sebenarnya amanah dari Allah yang harus dipakai untuk menolong agama Allah. Bukan akhirnya nanti jabatan dipakai untuk menindas orang lain. Kadang ya Allah, astagfirullah wa natubu ilaih. Kadang ada yang usia sudah senja jemaah, tapi tetap dia berani bilang wani piro. Ya Allah, baru saja ditemui jemaah. Ada sebuah urusan, lalu kemudian berurusan dengan salah seorang, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau, pensiunan, salah satu, ya beliau dulu pernah menjabat dengan jabatan yang tinggi tahun 96 sampai sekarang usianya 70 hampir 80 tahun. Lalu untuk mengurus administrasi diucap wani piro. Ya Allah, kadang ini orang dengan jabatannya yang mungkin dia bantu, tinggal bantu aja, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tinggal tolong aja, apalagi untuk kemaslahatan umat. Tapi berani bilang wani piro, umurnya hampir menginjak 80 tahun jemaah. Allah. Tapi sampai berkata begitu, wani piro, ya Allah, umur udah 80 tahun. Oke, dulu Anda pejabat tinggi di tahun 96, la haula wala quwata illa billah. Tapi ya Allah, kadang dulu mentang-mentang memang punya jabatan yang tinggi, lalu kemudian dibilang wani piro, penindas orang lain. Padahal tinggal, oh iya ini di sana, silahkan ke sana, begitu aja. Tapi harus ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang jamaah yang dirahmati Allah, orang dikasih jabatan malah dimanfaatkan untuk menindas orang lain. Ada misalnya orang datang kesulitan kepada Anda memegang tampuk kepemimpinan, mudahkan. Ingat selalu wasiatnya Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Ini bukan lagi ada di sistem administrasi. Kalau sistem administrasi ini silahkan tidak dipungut biaya. Tapi ini di luar daripada itu, dia sengaja menggunakan apa yang dia punya untuk menindas orang lain. Nauzubillah. Hadirin, jangan begitu jemaah. Saya mewasiatkan kepada diri saya, kepada kita, kepada jamaah yang ada di TikTok, di YouTube, di Instagram. Kalau ada di antara sahabat lagi dititipi Allah jabatan, kalau bisa berbuat baiklah. Lagi dititipkan jabatan, berbuat baiklah, mudahkan. Jangan karena jabatan kita malah mempersulit orang lain. Jangan karena jabatan kita malah berbuat aniaya sama orang lain. Jangan karena jabatan kita nindas orang lain. Loh hadirin, yang biasanya berbuat korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya.
Yang korupsi itu biasanya orang kaya. Orang miskin gimana jemaah? Orang mereka miskin, apa yang mau mereka korupsi? Yang bisa memainkan angka-angka dan data-data itu orang, mohon maaf, tidak pintar atau orang pintar biasanya. Orang yang pintar, yang biasa bisa memplesetkan data-data, nolnya gelinding 1, yang tadinya 1 miliar jadi 10 miliar, itu orang-orang pintar tuh. Hati-hati menyalahgunakan apa yang Allah berikan. Kepintaran, kecerdasan, jabatan-jabatan, pangkat-pangkat. Lagi dititipkan Allah, kok Anda malah pakai menindas orang lain? Ya Allah, benar-benar dalam hati gak nyangka. Ini bahkan umur sudah uzur. Anda bisa bayangkan jemaah, dulu pejabat di tahun 96 lalu kemudian pensiun. Berarti tahun sekarang nih umurnya udah berapa kalau pensiun umur 55? Ya berarti hampir 80 tahunan jemaah. Umur 80 tahun, jalannya pun udah masih berani berkata, "Wani piro, ya Allah." Geleng-geleng jemaah, geleng-geleng ya Allah. Emang benar jemaah berarti yang sering diingatkan para ulama, kalau tobat cepat-cepat, jangan tunda. Sebisa mungkin sebelum 40 tahun cepat-cepat kembali kepada Allah. Kenapa para ulama kok sering memberitahu arba'ina sanah, 40 tahun? Kenapa kok ulama sering memberitahu arba'ina sanah, sebelum 40 kalau bisa udah balik sama Allah? Karena di atas usia 40 tahun orang itu kadang udah ikut rule yang selama ini dia bawa sampai umur 40 tahun lebih. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Boleh jadi dia yang walau 80 tahun tetap berkata wani piro adalah dulu semasa dia mudanya sampai dia pensiunnya tetap berani mengucap seperti itu kepada orang yang mau berurusan dengan dia dan mau dia mudahkan urusannya. Na'udzubillah. Anda sudah digaji jemaah. Kalau Anda hari ini megang satu urusan administrasi dalam negara ini, Anda sudah digaji kan? Anda udah digaji rutin per bulan kan? Kenapa Anda masih menindas orang lain dengan apa yang hari ini Anda punya? Na'udzubillah.